Halo sahabat, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan membedakan jenis kelamin jantan dan betina tikus putih atau mencit. Nah, dan juga kita pilih bagaimana indukan yang bagus ya. Yang pertama, kita harus pastikan si umurnya itu masih agak muda ya sahabat. Jadi belum apkir. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi kita bisa pilih dari bulu ya. Nah, bulunya itu masih halus dan terlihat seperti mengkilap, beda dengan apkir. Nah, si bulunya itu agak rontok nih sahabat. Nah, tapi ini belum apkir ya. Ini udah umur 4 bulanan. Jadi ini masih muda-muda nih sahabat. Nah, terus juga kita harus pilih bagaimana agar produksi si mencerit itu banyak. Nah, jadi sekitar lebih dari 9 ekor dalam satu anakan. Nah, jadi kita harus bedakan ya, jangan sedarah. Jadi dalam tiap anak itu kita bedakan. Nah, nanti kita pilih salah satu dari anak tersebut. Nah, kita satukan dari anak yang lain. Jangan sampai sedarah karena itu bisa mengurangi produksi dari si mencerit ini. Nah, cara membedakan jantan dan betina si mencerit ini gampang sahabat. Jadi si jantan itu terlihat di bagian belakangnya ya, atau penisnya, yaitu menjendol seperti ini nih. Nah, ini nih menjendol nih sahabat. Nah, seperti itu tuh. Nah, ini cirinya itu jantan. Ini jantan semua ya, karena saya udah pisahin dan saya akan lihatkan betinanya ya, biar agak lebih jelas. Nah, karena saya udah pindahin. Nah, dan ini betinanya nih sahabat. Saya akan coba tangkap dulu. Nah, sahabat, ini adalah betina nih. Nah, ini adalah kelamin betina ya. Licin euy. Nah, ini adalah betina. Ya, bisa dilihat. Kelihatan ya, ini datar. Nah, ini adalah betina. Nih, yang lebih jelasnya jantan. Saya akan tangkap nih. Tapi yang umur segini itu udah jelas terlihat ya, jantan dan betinanya. Tapi yang masih kecil itu umur yang medium. Ini udah lepas medium ya. Umur apa sih namanya, saya lupa. Kenapa saya agak pisahin, karena ini jantan semua ya. Nah, biasanya 3:1 itu dalam setiap satu pasang. Jadi 3:1, 3 betina dan 1 jantan. Jadi kita harus pisahin karena biasanya mereka akan memakan si anaknya apabila tidak dipisahkan. Apalagi kalau kekurangan stok pakan ya.
Sip. Nah ini jantan, kelihatan banget ya. Nah besar. Nah itu di belakang ini benjol. Nah ini adalah jantan sahabat. Nah itu tuh, ini adalah jantan. Nah untuk umur segini tuh lebih jelas ya. Nah jadi kali ini saya akan lihatkan umur yang aduh yang agak kecil ya, menyengat soalnya kotorannya itu sangat menyengat, jadi jangan coba-coba kita dekat lebih dekat ya. Nah untuk segi makanan bisa Anda menggunakan singkong, terus juga roti-roti yang ya bisa yang agak basi atau jadi lebih murah ya, atau juga roti yang masih bagus. Nah dan juga bisa dengan pur ayam atau pur babi, biasa dijual lah di seperti peternakan, kita campur dengan nasi. Nah biar pertumbuhannya besar dan juga si menjeritnya juga bagus produksinya. Nah ini yang agak kecil ya, bentar sahabat. Nah jadi tempatnya bebas ya, mau di ember, mau di box seperti ini, atau juga di tempat tera-tera yang lain yang lebih layak, yang lebih bagus. Tapi saya cuma menggunakan ember aja lah, apa-apa sih. Yang penting tidak mengurangi produksi ya. Terus juga kebersihan tetap dijaga karena si air kencingnya itu bau sahabat. Nah jadi yang kali ini saya akan perlihatkan jantan dan betina yang masih kecil. Nah ini nih ya, sekilas ya tidak beda jauh ya, karena sama untuk dari segi fisik maupun apalah, tapi kita harus perlihatkan dari kelamin sahabat. Nah ini masih baru lepas nyusu atau sapih nih, ini sapihan nih. Nah kita perlihatkan banyak kotorannya nih sahabat. Jadi gak beda jauh sih, masih umur segini, tapi kita harus lebih jeli dari umur segini ya, jadi karena kurang terlihat. Nah ini betina nih, ini betina. Nah terlihat ya, ini betina, terlihat itu datar. Nah ini ciri-cirinya adalah betina. Nah yang ini udah agak terlihat ya, jantan nih. Nah ini adalah jantan, ini udah sapi. Tapi untuk yang umur masih kecil itu gak kelihatan ya, jadi kurang jelas, jadi kita harus teliti. Jadi bebas ya mau tempat apapun, yang penting kita harus 3:1, tapi harus tidak sedarah, jadi kita harus pisahkan produksinya ya. Terus juga kita pisahkan agar si anaknya nanti ketika udah lahir tidak dimakan oleh induknya nih sahabat. Nah kita untuk alas bisa menggunakan seperti bekas padi, gilingan padi, atau juga bisa dengan menggunakan serabut dari kayu, serabut kayu atau ampas kayu seperti pada hamster, jadi gak beda jauh sama hamster.
Tapi ketika udah hamil mereka terlihat ya. Tapi gak ada yang hamil nih, karena kemarin saya belanja itu banyak yang jantan. Jadi betinanya itu ada cuma 2 ekor. Karena saya beli yang masih kecil banget, baru mau lepas nyusu ya, langsung saya bawa. Jadi si kelaminnya itu gak kelihatan banget. Oke, mungkin itu ya yang saya bisa sampaikan tentang cara bagaimana cari bibit untuk si mencerit ini ya, tikus putih. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa yang suka atau enggak suka silahkan aja, tergantung kepada pribadi Anda ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.